Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini nanti saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, maka silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi buat teman-teman di sini kalau ada yang ingin request saham untuk dibahas, requestnya itu di Telegram ya, jadi bukan di YouTube. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Kita akan langsung mulai, kita ke Telegram saya dulu. Karena semua aksesnya, fasilitasnya, Wisdom and Invest itu melalui Telegram. Jadi kalau untuk request chart atau screener itu semua lewat Telegram ya. Jadi selama teman-teman punya aplikasi Telegram di handphone ataupun laptop, jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja. Dan buat teman-teman kalau merasa tertarik ingin menggunakannya tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan berlangganan, yaitu menjadi member Wisdom and Invest. Yang kedua didapatkan dengan secara gratis ya. Caranya gampang banget kalau yang gratis. Tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah rekanan kita itu ada 3, JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya kita ada pakai sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, itu bisa didiskusiin juga ya sama para tim Wisdom and Invest. Nah, untuk yang berlangganan, tools kita tuh nggak cuma yang di sini doang loh. Tools kita tuh ada lengkap banget, screenernya ada banyak banget, chartnya juga ada banyak banget, dan tentu untuk para member kita ada juga trading stock pick ya, tapi kita nggak nyebutnya sebagai stock pick sih, tapi sebagai inspirasi. Jadi memang kita mengencourage teman-teman supaya bisa trading secara mandiri dengan menggunakan toolsnya Wisdom and Invest. Cuma untuk bikin trading plan dan segalanya, kita harapin sih teman-teman bisa trading secara mandiri. Tapi kalau yang belum bisa, tentu kita akan bantu ya, kita akan bimbing teman-teman sampai teman-teman bisa membuat trading plan secara mandiri tentunya. Oke? Nah, saya akan share dulu screenernya Wisdom and Invest di sini, yaitu NBSA. Di sini terlihat ya, asing lagi, foreign flow-nya tuh lagi net buy di mana gitu. Yang paling atas ini adalah yang paling besar, jadi net buy asing yang paling besar, BRI, BCA, BMRI, BBNI. Semakin ke bawah, ini artinya net buy-nya yang paling kecil. Kalau yang minus, terutama itu artinya net sell nih. Jadi ke bawah, net sell. Nah, nanti saya akan juga share beberapa screener lainnya di belakang. Jadi yang NBSA doang di sini yang secara daily ya, jadi hari ini. Nanti di mungkin kapan-kapan saya akan share juga yang secara weekly, jadi biar teman-teman tahu secara 1 minggu itu sebetulnya asingnya net buy-nya di mana sih gitu loh. Kalau nggak salah kemarin saya udah bilang juga ya top foreign yang selama dari awal Februari itu kemana aja. Nah mungkin teman-teman bisa ngeliatin saham-saham tersebut, kira-kira teknikalnya gimana, kalau oke maka menarik ya untuk di entry. Lalu untuk screener HKK nanti akan share, tapi di belakang. Sekarang kita mau bahas indeks kita dulu ya. Seperti biasa, saya menggunakan beberapa chart yang biasa menjadi favorit saya nih. Jadi di sini kita akan bahas menggunakan, kalau indeks, saya tentu akan tetap ngeliatin chart NBSA ini. Jadi perintahnya tinggal ketik doang ya, /SDX Composite, lalu chart ini keluar. Nah, di chart ini, kalau yang hijau-hijau paling bawah tuh artinya net buy, kalau orange-orange artinya net sell. Dan garis warna ungu dan abu-abunya ini artinya rata-ratanya. Jadi kelihatan ya, walaupun dia kecil-kecil-kecil, nanti kelihatan rata-ratanya tuh asingnya lagi akumulasi seperti itu. Kalau asingnya net sell kecil-kecil, kita akan kelihatan, oh ternyata secara rata-rata dia lagi outflow. Nah, kalau dari sini kelihatan ya bahwa ini hijau-hijau terus, garis ungunya juga meningkat. Jadi udah dari beberapa video kemarin udah saya sampaikan bahwa adanya foreign flow. Jadi menarik banget, terutama untuk Big Bang. Hari ini walaupun indeksnya merah, terkoreksi, tapi Big Bang-nya lumayan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah entry Big Bang-nya. Dan happy cuan, tapi jangan lupa tetap atur money manajemennya. Nah, jadi ini oke. Tetap ya indeksnya kelihatannya sudah mulai bergerak dalam tren yang seperti ini nih.
Nah, nanti akan lebih jelas kita gunakan chart yang satu lagi. Karena kalau yang ini tujuannya untuk melihat area supply and demand juga foreign flow-nya. Kalau yang chart satu lagi ini WinX, kita akan melihatnya lebih detail secara teknikal. Jadi di sini ada garis MA200. Nah, indeks kita tuh lagi berjuang menembus area resist atau area supply dan ada MA200. Jadi begitu tembus, mudah-mudahan ya, ini udah ada terbentuk nih. Tuh. Ada minor trend up, di sini ada begini. Jadi mudah-mudahan ketika dia breakout, dia akan setinggi itu juga. Nah, area 7.300-an lah ya, di area situ. Mudah-mudahan 7.200 sampai 7.300 nah di area sini. Mudah-mudahan dia akan ke area sana. Dengan catatan kalau dia breakout ya. Walaupun di sini momentumnya memang terlihat melemah, makanya harus ada konfirmasi lagi. Akankah dia breakdown atau dia akan breakout? Ketika dia breakdown, maka teman-teman harus udah siapin ya, planningnya tuh seperti apa. Kira-kira mau ngapain? Apa yang harus dikurangin? Nah, mungkin saham-sahamnya dikurangin untuk nanti serok lagi di bawah. Kalau dia breakout, artinya mungkin teman-teman bisa ikutan buy on breakout, misalnya terutama saham-saham yang ada foreign flow-nya ya. Karena terlihat indeksnya naik itu disertai dengan foreign inflow. Coba kita lihat lagi. Oke, kita lanjut ya ke saham yang pertama yaitu NICL. Untuk pembahasan saham, saya akan pakai dua jenis chart. Jadi yang pertama WinX, yang kedua GD. Nah, chart GD ini akan teman-teman dapatkan ketika menjadi nasabahnya Wisdom and Invest. Ini dapatkan secara gratis ya. Tapi kalaupun teman-teman mau berlangganan yang budgetnya terbatas, kita juga ada. Nah, teman-teman tinggal tanyain aja ya ke adminnya Wisdom and Invest. Itu linknya udah saya share di bawah juga, di Telegram sih, lebih tepatnya ya. Jadi teman-teman nanya-nanya dulu, it's okay jadi nggak jadi, tanya-tanya aja dulu selengkapnya supaya teman-teman jelas ya, nggak salah pilih mau fasilitas yang apa. Nah, untuk chart win, cara menggunakannya itu gampang banget. Sinyal entry-nya adalah ketika dia ada momentum ya. Jadi ketika dia muncul momentum biru, seperti di sini, mudah-mudahan teman-teman ada yang ikutan nih. Nah, jadi udah floating profit ya. Waktu di sini memang sempat ini udah naik ke atas garis win line, dia udah muncul segitiga hijau. Tapi saat dia muncul segitiga hijau, momentumnya tuh belum ada. Tunggu, saya pakai yang ini deh. Nah, momentumnya tuh belum ada. Jadi sifatnya masih spekulatif ya. Sini apalagi sempat menjadi merah tuh. Jadi masih spekulatif. Tapi begitu dia breakout, disertai dengan momentum, volumenya juga besar, maka sangat menarik banget untuk entry. Tuh, pixel hijau-hijau. Jadi di sini sebentar ya, pixel hijau-hijau, momentumnya biru, volumenya besar, candlenya juga bullish, itu menjadi sinyal untuk entry. Seperti itu. Secara sistem, ini sejak muncul segitiga, statusnya masih hold, artinya hold aja ya. Dia floating profitnya 37% kalau diukur dari sini nih. Nah, ini lagi sideways. Jangan lupa pasang trailing stop ya, buat teman-teman yang sudah punya NICL. Jadi ini masih hold. Berdasarkan sistem, dia masih hold, momentumnya masih oke tuh ya, masih biru, belum menjadi biru tua dan semakin mengecil. Kalau menjadi biru tua tuh kayak begini tuh, di sebelah sini ya. Dia menjadi biru tua dan semakin mengecil, dia potensi untuk reversal atau koreksi. Jadi ini tinggal hold aja, pasang trailing stop. Kalau berdasarkan chart GD, sinyal entry-nya tuh malah udah lebih di sini ya. Dan berwarna candle hijau dan masih di hold juga statusnya. Jadi hold aja. Kalau sampai muncul titik merah seperti di sebelah sini, maka menjadi sinyal exit, teman-teman bisa exit. Oke? Jadi gampang banget ya. Kalau menggunakan chart GD, tinggal lihat aja titik hijau entry, titik merah exit. Kalau candlenya hijau, artinya masih di hold. Begitu muncul candle hitam, pasti dia titiknya merah. Dan masih hitam, artinya tidak ada action ya, tidak ada entry. Jadi sebelah sini pun walaupun dia candlenya candle naik atau candle hijau, ini kalau candle kosong, di chart yang biasa warnanya itu sebenarnya hijau. Jadi selama dia candlenya masih hitam itu belum ada action. Nah, sinyal entry-nya tuh di sini ya, ketika dia muncul titik hijau. Jadi exit-nya tunggu aja sampai ada titik merah, baru exit. Kita lanjut ke UMTR.
Untuk UNTR, momentumnya belum oke nih, karena masih berwarna merah. Pixelnya sih oke, tapi selama momentumnya merah, masih belum oke-oke banget ya. Sinyal yang bagus sebetulnya adalah ketika dia muncul berwarna biru momentumnya. Tapi yang di sini itu terjadi false, jadi begitu muncul biru tua, dia akhirnya melemah, itu menjadi sinyal reversal lagi. Jadi harus hati-hati juga. Makanya penting banget untuk mengatur money management. Jadi untuk UNTR ini masih belum oke ya, sinyal entry-nya belum ada tuh. Garis win line-nya masih berwarna merah. Yang bagus adalah ketika dia berwarna biru. Jadi seperti di sini tuh. Oke. Jadi ini belum ada sinyal entry. Untuk GD. Nah, chart GD, kalau chart GD dia sudah ada sinyal spekulatif tapi ya. Jadi titik hijau ini dia bisa muncul di candle warna orange ataupun hijau. Kalau hijau dia artinya lebih strong, tapi kalau misalnya orange sifatnya sebetulnya hanya spekulatif buy. Kalau mau spek buy ini karena ada support, jadi ini gampang banget ya kalau teman-teman bingung tarik garis support dan resist, ini udah dibantu ini sama sistemnya. Nah, angkanya itu ada sebelah sini nih. Jadi yang garis hitam angkanya garis coklat warna angkanya juga warna coklat. Kalau yang garis hijau angkanya juga warna hijau. Jadi teman-teman udah kelihatan nih. Oh, ini support resistnya di sebelah sini. Sehingga kalau mau spek buy maka spek buy-nya di area-area support ya. Di sebelah sini ini ada gap kecil juga nih. Jadi mungkin dia mau tutup gap dulu dekat-dekat support, mau spek buy silakan. Nah, karena dekat support, jangan lupa pasang SL-nya ya, stop loss-nya. Jadi kalau dia breakdown dari support, maka itu menjadi sinyal untuk exit juga. Seperti di sini nih, tuh. Ini candle-nya masih hitam, terus dia malah jebol support. Artinya tidak jadi, dia belum bagus. Nah, ini juga ya. Jadi mau spek buy, barangkali dia begini, mantul, habis itu taking profit. Jadi jangan jangan swing terlalu lama dulu ya, karena potensinya dia sideways atau dia jebol gitu. Potensi ada dua, antara dia akan sideways di range ini, jadi kita bisa tektokan, atau dia jebol, maka tidak oke. Kalau dia breakout, maka tinggal hold, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu UNVR. Nah, UNVR ini menarik ya, karena kita juga ada sebetulnya UNVR. UNVR ini hari ini memang terkoreksi, tapi momentumnya sih lumayan ya. Selama dia di sini, ini masih oke nih. Tuh ada support 4850, mudah-mudahan sih dia mantul di situ ya. Kalau dia mantul, maka oke nih. Karena saya sempat lihat ini foreign flow-nya lumayan. Secara tren besarnya dia masih sideways. Support 4850 ya, dan MA 200 di 4730. Nah, di situ. Coba kita lihat secara GD. GD sudah muncul titik entry di sebelah sini. Ketika dia berubah menjadi candle hijau, itu artinya semakin membaik. Nah, di sini juga ada support 4880. Tuh, garisnya sudah ditarikin ya. Resist di 5100. Ini masih hijau candlenya, jadi hold aja. Kalau misalnya teman-teman entry berdasarkan titik hijau ini ya, maka di hold aja. Kita lirikin nanti yang XDX saya akan kasih juga deh. Karena kelihatan nih inflow foreign-nya bagus ya. STX UNVR. Pakai hak kaki juga deh. Tuh, jadi kelihatan ya. Barangkali dia akan spike seperti ini. Tuh, cepet. Berapa persen tuh ya waktu itu memang luar biasa. Jadi ini emang agak-agak mengejutkan juga sih. Dia jalannya tiba-tiba ya. Berapa persen waktu itu? Sampai 9% yang candle panjang itu. Jadi kalau bisa hold aja, tapi jangan lupa ya tetap pasang trailing stop ataupun stop loss-nya, karena barangkali kalau misalnya dia nggak jadi breakout, dia masih turun, maka dia akan sideways lagi, kembali sideways. Tapi kalau dia bertahan di sini, maka mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Ini ada gap juga nih. Jadi semoga dia akan tutup gap-gapnya itu ya. Ini foreign flow-nya bagus. Dan kita lihat hak kakinya juga menarik karena ada frekuensi analyzer di sini. Jadi mudah-mudahan segera naik. Oke, kita lanjut ke KRYA. Nah, kemarin sebenarnya baru bahas nih ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan bahas lagi karena KRYA kemarin ARB berturut-turut hari ini dia naik. Momentumnya sih berubah menjadi warna merah tua, tapi karena dia masih downtrend, bisa jadi dia hanya dead cat bounce ya. Sama seperti yang di candle sebelah sini, dia berubah menjadi merah tua. Sebelah sini.
Sini ya, merah tuanya. Nah, dia berubah menjadi merah tua, dia hanya sebentar aja naiknya. Paling 1-2 candle atau 3 candle, atau barangkali dia akan mantul sampai ke garis win line. Ini resist ya, jadinya 22 kita bulutin 226, dan di sini ada juga nih 270, itu resist trend. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah entry misalnya ya, atau nyangkut dan mau SOS, bisa pantau di area-area resist ini ya. Kalau dia tidak bisa breakout, maka SOS aja. Atau ada yang sudah entry tadi dan floating profit misalnya 10%-an atau 5%-an, maka jangan lupa pasang trailing stop. Nanti SOS sekitar area-area resist itu ya. Kalau dia nggak bisa breakout, maka taking profit dulu. Untuk GD, chart GD-nya candlenya sih masih hitam. Wajar karena chart GD itu adalah chart untuk trend following. Trend follower ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada trend atau trennya lagi downtrend, nggak begitu efektif untuk dipakai. Makanya teman-teman bisa kombinasikan misalnya dengan chart WinX ataupun chart-chart lainnya yang disediakan oleh Wisdom and Invest. Kalau yang ini kan enak nih, ada momentum. Jadi kita tahu, oh masih merah gitu ya. Tapi dia ada potensi reversal karena momentumnya berwarna merah tua. Jadi hanya dead cat bounce dulu. Kecuali momentumnya sudah berwarna biru, maka itu baru menarik untuk kita swingkan. Ini juga belum oke ya, sampai menunggu sinyal titik hijau lagi, candlenya misalnya menjadi hijau lagi, dia breakout dari downtrend line, maka baru menarik. Ini jadi belum ada sinyal entry-nya untuk chart GD. Kita lanjut ke BRX. PBRX. Momentumnya belum ada yang biru ya, masih berupa titik hijau, masih ada potensi sideway paling. Karena dia belum ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Yang bagus adalah seperti ini. Jadi ini sifatnya hanya spekulatif, tentunya bisa aja sideway. Kalau sideway jangan lupa strateginya adalah bosos ya, buy on support, sell on strength. Jadi teman-teman kalau mau spek buy maka di area-area supportnya aja, ini support 53. Hati-hati ya. Saham-saham seperti ini jangan sampai dibawa tidur 50. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya yang ketat ataupun trailing stop. Kalau mau spek buy maka dekat-dekat support, begitu dia naik maka untuk scalping aja atau fast trading aja. Tidak cocok untuk swing karena belum ada momentum, belum ada trennya. Oke. Chart GD-nya masih berwarna hitam, jadi masih belum oke ya, belum ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ke NFCX. NFCX. Tunggu. Oke, akhirnya keluar. NFCX. Nah, dari chart Win, NFCX, waduh, kita bisa lihat ya, ini tidak liquid banget, jadi sebenarnya sih nggak disarankan. Kalau teman-teman mau trading saham gorengan pun, at least sebaiknya pilih yang liquid. Kalau ini kita lihat dari total transaksi, waduh, ini hanya berapa ini ya? Di bawah 1 miliar, rata-rata transaksi juga di bawah 1 miliar, ini volumenya kering begini, jadi tidak oke. Ini saya tidak sarankan untuk entry, belum ada sinyal entry juga. Tunggu aja sampai dia ada momentum seperti ini dan ada volumenya, itu baru menarik untuk ditradingkan. Saat ini belum ya, masih belum juga. Tunggu aja sampai sinyal yang pasti lebih valid, ada volume, ada momentum baru oke. Dari chart GD ini memang muncul juga ada titik spek buy dari jadi titik hijau di candle kuning, candle orange itu artinya spek buy ya. Tapi karena dia trennya masih menurun, masih bikin begini, dan yang terutama adalah karena dia tidak liquid, maka hindari aja dulu sampai dia ada volume, baru teman-teman boleh lirik ya. Saya kurang suka sih walaupun dia gorengan, walaupun saya suka gorengan juga misalnya ya, tapi tetap saya pilih gorengan yang agak berkualitas dikit lah. Yang ada volume sehingga kita kalau mau jual dan beli itu lebih enak, mau keluar masuk juga lebih nyaman gitu. Oke, kita cek ke selanjutnya BTPS. BTPS. Oops. Slash GD BTPS. Nah, kita lihat WinX. Kalau momentumnya titik pink. Nah, titik pink itu artinya belum ada momentum, dia berpotensi untuk sideway. Di sini ada range-nya ya. Tuh, ada areanya yang kelihatan seperti kotak magenta dan datar. Nah, itu membantu kita untuk ngelihat kira-kira trennya tuh lagi apa sih.
Dan ada support resist juga sehingga bisa teman-teman pakai untuk area spec buy untuk beli ataupun jual. Jadi kalau sideways strateginya BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength atau tektokin aja atau copet-copet aja. Oke. Dengan support 2560 ini juga ada support ya. Ini kalau angka channelnya itu tuh yang ini nih 2540, yang di sini 2688. Dia angkanya tuh langsung generate by system, jadi harus teman-teman buletin sendiri sesuai dengan fraksinya itu. Oke. Jadi belum ada momentum ya, tektokan aja karena bisa jadi dia gerakannya di sini-sini aja sehingga buy on support, sell on strength untuk BTPS. Oke, kita lanjut ke GD. Untuk GD belum ada sinyal juga nih. Dia masih berwarna hitam. Belum ada titik hijau juga dan kelihatan ya sebenarnya dia lagi bergerak di area sini. Dia masih bolak-balik di situ aja. Sehingga teman-teman kalau mau tradingin pun paling hanya untuk copet-copet ataupun fast trading aja. Tapi secara swing ini belum ada sinyal ya. Kita lanjut ke bumi. Bumi, tinggal lihat momentum merah artinya no, belum entry ya. Memang ada MA200 sih di sini, mudah-mudahan nanti bisa mantul. Jadi pantau aja dulu di MA200-nya. MA200 133, kalau dia mantul, momentum menjadi merah tua ataupun membaik, nah itu boleh teman-teman spekulatif buy. Tapi kalau di MA200 terus dia jebol, candlenya merah, merah panjang gitu ya, candle bearish, volume breakdown-nya gede, itu artinya tinggalkan saja. Jadi jangan dilirik dulu si bumi ini. Jadi pantau dulu ya, di area sini masih wait and see, belum ada sinyal entry-nya. Jadi gampang banget kan, kalau menggunakan chart win, teman-teman tinggal lihat momentumnya aja. Kalau chart GD tinggal lihat warna candle-nya aja, sehingga teman-teman bisa membantu mengambil keputusan ya. Jadi ini belum oke, tunggu aja di area MA200-nya. Secara candle tuh, ini belum ada sinyal ya, jadi belum ada sinyal entry. Di sini sinyal titik hijau, entry, di sini exit, dan masih candle hitam berarti belum ada sinyal entry. Supportnya di 132 tuh, ada garis warna coklat, maka angkanya juga warna coklat. Yang mau spec buy di situ, ini juga ada MA200 tadi kan ya, 133 ya. Deket-deket lah, mirip-mirip 132, 133. Sehingga kalau mau spec buy silakan, yang penting teman-teman disiplin, pasang stop loss-nya ya ketika dia breakdown. Apalagi disertai dengan volume besar, maka hindari dulu atau exit dulu. Oke, kita lanjut ke ICBP. Nah, apa yang kita lihat? Momentum. Jadi momentumnya masih berupa titik pink, artinya sideway. Nah, sideway-nya di mana? Searea berapa? Kita lihat candle-nya atau chart-nya tuh dia bolak-balik di mana sih? Jadi kelihatan ya di sini ya, dia mondar-mandir di area situ. Jadi potensinya dia akan bergerak di area sana, boleh buy on support dan sell on strength. Sehingga ini di tengah-tengah ya, dia lagi di tengah-tengah nih. Supportnya di area-area sini sih lebih low risk. Di area 9.900 jangan pas-pasan ya, karena kadang-kadang cuma kena tail sedikit, sebentar habis itu dia naik. Jadi di area 9.900 dan resistnya di 10.500. Kalau dia breakdown maka exit ya, karena di sini ada pelemahan momentum. Tuh lihat, kalau kita tarik secara tren, di sebelah sini tuh ada pelemahan momentum, sehingga kalau dia breakdown itu menjadi konfirmasi. Nah, jadi kalau breakdown jangan lupa untuk disiplin, exit dulu. Oke. Kalau menggunakan GD, kita lihat ini juga kurang lebih sama ya. Dia di sebelah sini tuh areanya. Jadi kalau mau spec buy di area-area support aja. Dan karena selama dia masih sideway, jadi tektokin aja ya, buy on support. Karena dia geraknya begini nih. Jadi buy on support dan sell on strength. Di sini resist tuh. Jadi tektokin aja. Kecuali ada konfirmasi. Konfirmasi itu ketika dia breakdown atau dia breakout. Jadi kalau breakdown maka disiplin untuk exit. Kalau breakout maka teman-teman boleh hold ataupun baru entry. Oke. Tadi area support resist sudah ya pas di chart win. Kita lanjut ke saham selanjutnya, DOIT. Oke, kita ke DOIT. Kita lihat momentumnya. Bagaimana momentumnya? Merah ya, jadi tidak oke nih.
Di manakah supportnya? Di sebelah sini nih, di area 270 dan 26. Ini buletin ya, 266. Eh, kalau by system dia generate di 267, tapi kita buletin sesuai fraksi berarti 266. Nah, di area-area supportnya di area sana. Kalau mau spek buy, maka wait and see dulu di support 266-nya, apakah dia mantul atau enggak. Selama dia belum ada momentum untuk swing, no, jangan swing ya. Jadi ini untuk fast trading aja kalau teman-teman mau entry, dan menunggu dia pastikan dulu mantul. Kalau tidak mantul, jangan entry. Karena resiko banget. Kalau dia breakdown, maka jadinya jelek banget. Dengan support tadi 266 dan resist 298, 316. Chart GD-nya juga candlenya masih warna hitam, artinya belum ada sinyal entry ya. Kalau ASLC, ini saham selanjutnya ASLC. Kita lihat momentumnya seperti apa. Momentumnya lagi terjadi pelemahan ya, sehingga ini juga udah ada sinyal exit tuh. Sinyal entry di sini, sinyal exit di sini. Momentumnya munculnya waktu di sini, tapi terjadi pelemahan ketika dia mulai berubah menjadi biru tua. 3 candle yang lalu, 1, 2, 3, pas muncul segitiga merah. Harusnya malah exit ya. Jadi belum ada sinyal entry sampai sekarang. Tunggu aja di area support, misalnya di sebelah sini ya. Area sebelah sini tuh. Berapa? Sekitar 80 ya. ASLC. ASLC. Ya, di area 81. Atau 95 itu juga ada support nih yang di sebelah sini nih. Di area 95 ya. Jadi tunggu-tunggu aja di area-area support. Dia mantulnya di mana sih? Kalau dia mantul baru spekulatif buy. So far ini momentumnya soalnya lagi melemah, artinya dia lagi koreksi. Jadi nanti lihat dulu ya, wait and see sampai di area support. Secara GD ini juga candlenya warna hitam. Di sini entry, di sini entry lebih tepatnya. Di sini entry, di sini entry lagi, dan di sini exit. Dan candlenya masih berwarna hitam, artinya tidak ada sinyal entry. Tunggu aja sampai ada titik hijau lagi ya, baru entry. Kita lanjut ke BBTN. Nah, SLC tadi liquid gak sih? Lumayan lah ya, pas-pasan. Oke, kita lanjut ke BBTN ya. BBTN, kita lihat momentumnya juga terjadi pelemahan. Dan candlenya hari ini agak kurang oke nih, volumenya juga gede lagi. Jadi momentumnya melemah, dia candle bearish, disertai dengan volume besar, itu agak kurang oke ya untuk BBTN. Kita pantau dulu di area supportnya sebelah sini nih, 1350, apakah dia mantul apa enggak. Jadi kalau teman-teman ada yang punya, jangan lupa pasang trailing stop ataupun trailing stop ataupun stop loss ya. Dengan support sini nih, kalau secara tren bisa diukur sebagai sideway juga. Jadi kalau dia breakdown dari 1350, maka menjadi konfirmasi dia akan turun ke bawah. Sehingga sebaiknya teman-teman disiplin ya. Kalau yang baru mau entry, saran saya sih jangan dulu, wait and see aja, atau mungkin pilih bank lain aja, seperti Big Bank itu lebih aman daripada si BBTN. Ya support 13.350, lihat dulu, kalau dia mantul spekulatif silakan, kalau dia breakdown, hindari dulu. Oke, kita lihat chart GD-nya. Chart GD dia candle hitam ya, muncul titik merah, jadi belum oke nih. Supportnya tadi sih di sebelah sini juga ada support yang di chart win ya, lebih banyak tadi dia supportnya. Jadi gunakan support resist di chart win aja. Kita lanjut ke BRPT. BRPT, titik momentumnya berwarna pink, artinya belum ada momentum, dia berpotensi untuk sideway. Area sideway-nya kita lihat aja, candlenya bolak-balik di mana sih? Di sebelah sini ya. Nah, jadi di sebelah sini barangkali dia akan zigzag di sana. Yang mau spek buy boleh-boleh aja dengan support ini di berapa nih? Supportnya angkanya ketutup ya. Area 825 tuh ada MA 200 juga. BRPT. Saya cek angka detailnya ya. 820 di 820 sampai 870 itu area sideway-nya. Jadi kalau mau spekulatif, pastikan dulu mantul ya 820-nya. Kalau dia mantul, maka spek buy silakan. Dan udah cuan jangan lupa taking profit karena dia belum ada momentum. Yang mau swing, tunggu aja sampai ada momentum berwarna biru Ben Hur.
Kita gunakan chart GD. GD sudah muncul titik hijau sih di sebelah sini ya. Tapi kalau kita lihat trennya, dia sebenarnya masih di dalam garis ini. Jadi resist 870 tuh angkanya. Dan support di sini tuh. Area 810. 810 sampai 820 itu area supportnya. Jadi kalau mau spek buy area-area sana aja. Oke, kita lanjut ke cars. Untuk cars, kita lihat momentumnya agak melemah dan ini hati-hati ya, volumenya kalau kembali menurun, ini menurun. Soalnya ini sahamnya lumayan volatil dan lumayan gorengan nih, gorengan crispy kriuk. Yang bagus sih ketika dia baru mulai ya, momentumnya baru naik, candlenya juga higher high, itu menarik. Volumenya juga gede-gede banget. Kalau ini kan volumenya nggak seluar biasa ini sebelah kiri tuh. Nah ini jadi pantau dulu ya, belum menjadi sinyal entry karena dia lagi melemah momentumnya, jadi tidak ada sinyal entry dulu. Tunggu sampai momentumnya menguat kembali atau kalau mau spek buy di area support 87 ya, buy on weakness. Kalau dia mantul, ingat ya catatan kalau dia mantul dan itu pun hanya untuk fast trading karena selama momentumnya lagi melemah ataupun titik pink ataupun momentumnya lagi nggak ada, maka sifatnya hanya untuk fast trading. Kecuali momentumnya baru naik, maka boleh teman-teman swingkan. Kalau berubah menjadi merah seperti ini, maka hindari ya. Tuh, kan kelihatan ya di sebelah sini. Jadi kelihatan nih. Eits, sebentar saya ambil panah. Nah, jadi momentumnya bertambah merah, jadi tidak baik untuk entry. Sebaiknya dihindari kalau momentumnya mulai menjadi merah. Chart GD, GD udah muncul sinyal exit malah 3 candle lalu ya, dan masih candlenya berwarna hitam. Sini sinyal entry, di sini sinyal exit. Jadi harusnya sudah cuan nih kalau teman-teman pakai chart GD. Gampang kan? Candle masih hitam maka belum entry, tapi kalau kita ngelihat garis-garisnya, kelihatan ya candlenya bergerak di area sana. Kalau mau spike buy untuk tektokan maka boleh-boleh aja karena dia lagi deket-deket support sehingga resikonya lebih rendah. Yang penting teman-teman jangan lupa disiplin ya pasang stop loss. Jadi kalau dia breakdown dari area support maka exit. Dengan supportnya nih angka hijau, garis hijau angka hijau 89, garis coklat 87 dan 86 di area-area sana. Kita lanjut ke GGRM. Oke, GGRM. GGRM baru breakout, volumenya membesar, momentumnya membesar, pixel masih hijau-hijau, maka hold aja ini, jangan dijual dulu ya. Berpotensi ke resist selanjutnya yaitu 29125 tuh. Di area-area sana. Coba kita lihat secara weekly deh. Tuh ini juga nih ya, kelihatan ya pakai chart GD masih candlenya masih hijau, jadi masih hold aja. Dengan resist 29850. Coba kita cek secara weekly. Kalau nggak salah di weekly itu ada resist yang lumayan kuat ya. Nah, di sini tuh, karena dia waktu itu breakdown, maka itu akan menjadi area yang cukup kuat juga nih. Oh, ini ada momentum mulai ya. Jadi tunggu aja sampai ada sinyal exit, sinyal pembalikan arah. Jadi tunggu sampai dia muncul momentum biru tua dan semakin mengecil ya. Atau boleh pasang di sini nih. Kalau mau masang trailing stop, menggunakan garis win line 23, ini kita buletin 23 berarti 23900 atau mau pakai 23950 juga boleh ya. Salah deh fraksi 25 ya, 23925 itu juga boleh, terserah teman-teman ya. Yang pasti selama dia masih di atas garis win line ini masih oke. Jadi kayak kemarin itu dia walaupun sempat berubah menjadi momentum biru tua, tapi dia mantul, dia bertahan di atas garis win line. Artinya dia masih oke ya. Sehingga teman-teman tunggu aja kalau dia breakdown dari garis win line, maka itu menjadi sinyal sell. Ini hold aja. Atau menggunakan chart GD, tinggal menunggu sampai muncul titik merah, maka teman-teman sell. Jadi masih hold ya, tuh lihat candlenya masih hijau terus. Jadi masih oke. Dan sekarang saya mau share screener. Terutama screener HKQ, barangkali teman-teman bisa menemukan saham-saham yang menarik. Sebentar.
Nah, ini screener hak kaki ya. Boleh dilirik-lirik tuh ada BCA, BNI, wow, BRI, ada HMSP juga. Ini artinya biasanya sih masih bagus. Yang di atas artinya HK-nya semakin tinggi, semakin ke bawah artinya semakin kecil. Yang haki tidak ada di dalam list ini. Nah, tapi hati-hati ya menggunakan chart HK-HK ini, teman-teman harus paham bagaimana caranya. Bisa cek di video-video sebelumnya, saya pernah bikin satu video khusus untuk haki sehingga bisa teman-teman gunakan. Karena ada beberapa kategori atau beberapa kriteria yang membuat chart haki itu jadi tidak valid, tidak bisa digunakan sebagai analisa. Karena bandarnya mungkin atau market makernya itu hanya tukar-tukaran barang, nah itu biasanya jadinya tidak valid, tidak bisa digunakan sebagai analisa, maka tidak digunakan ya hak kakinya, sehingga teman-teman jangan sampai salah pakainya nih. Oke, jadi karena waktunya terbatas, saya tidak bisa share semua saham, tidak bisa bahas semua saham. Mudah-mudahan yang tadi saya share bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat yang udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, atau mungkin biasanya pagi-pagi kita suka share tuh 15 saham dengan chart GD ya. Barangkali teman-teman bisa menggunakan, memanfaatkan itu di Telegramnya Wisdom and Invest sehingga bisa menganalisa secara mandiri. Dan kalau udah punya fasilitas Wisdom and Invest, maka bisa explore sendiri ya. Barangkali teman-teman bisa menemukan saham-saham lain yang malah lebih menarik untuk ditradingkan besok. Ciri-cirinya kan gampang ya, udah saya ajarin. Cari aja yang ada momentum birunya atau GD-nya sudah berubah menjadi candle hijau. Yang itu, oke? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan lebar. Amin. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.